Makanya ada perbedaan antara cash kredit. Bagaimana cara menentukan pembayaran paling efisien? Yang namanya orang beli kredit itu pastinya rugi ya. Ini menarik tuh ya, jadi walaupun beli kredit belum tentu dia nggak punya uang ya. Tapi ada yang jual dengan harga cash kredit itu 75 juta. Nah kalau dia beli kredit, ya kemahalan. Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Belanja Mobil. Dan akhirnya kita bisa ngadain sebuah ngobrol-ngobrol santai nih bersama Pak Jim yang kita namain temanya ini Let's Talk with Jim. Wih. Udah Jadi, part 2 ya? Udah part 2 kita nih Pak. Kita sekarang mau ngebahas ini nih Pak, yang agak sensitif atau mungkin banyak orang-orang tanyain Pak. Iya. Yaitu ngobrolin seputar harga dan cara pembelian mobil paling efisien Pak. Oke. Gitu. Jadi kan banyak ya metode untuk membeli mobil bekas Kak. Iya. Cash, kredit. Nah, Iya. kredit ini yang terkadang sedikit menjebak. Betul. Gitu. Jadi kita sebagai konsumen harus pinter-pinter. Dan pas banget kalau kalian nonton video ini, kita akan sedikit memberi informasi lah ya Pak. Iya. Buat penonton belanja mobil semua biar nggak terjebak kredit. Oke, pertanyaan pertama Pak, langsung aja. Nah, kenapa nih Pak? Banyak showroom termasuk belanja mobil sendiri Iya. membedakan harga cash dan harga kredit Pak. Oke. Jelaskan itu. Saya coba jelasin ya, Raka ya. Tentunya untuk semua ketahui para pemirsa belanja mobil, kenapa sih harga cash kredit itu bisa berbeda? Tentunya kalau orang beli kredit, artinya itu kita ada kerjasama khusus dengan beberapa perusahaan finance. Dalam hal ini mungkin ada beberapa merek yang mungkin banyak lah ya, bukan cuma BCA, ada juga Verena, ada juga Klipan, ACC dan banyak lagi perusahaannya. Dan tentunya karena kerjasama tersebut, makanya ada yang namanya subsidi. Dengan asumsi orang harus ambil kredit itu artinya kan dibungakan. Nah bunganya itu yang untuk subsidi ke harga unit jualnya, kenapa harga kredit bisa lebih murah. Beda dengan penjualan cash. Kalau penjualan cash ya karena nggak ada subsidi ya dari harga jual cash kurangin modal, itulah profitnya. Makanya kenapa bisa berbeda ya antara cash dengan kredit. Gitu. Jadi memang kalau bisa disimpulkan kredit itu kita kerjasama sama lembaga pembiayaan. Betul. Pak. Bisa bank, bisa leasing. Betul sekali. Jadi itu yang membedakan. Dan harganya itu signifikan nggak berbedanya Pak? Tergantung. Jadi masing-masing showroom ya itu tentunya punya pola yang berbeda. Itu balik lagi berdasarkan berapa besar sih yang disubsidi. Nah dari subsidi itu barulah kita tentukan harga jual. Makanya tiap showroom pasti berbeda ya dari cara menyajikan harga jualnya. Karena mereka sudah ada hitung-hitungan tertentu untuk subsidi ke harga unit tersebut. Gitu Raka. Jadi subsidinya itu ke kita ya Pak? Betul, disubsidi ke kita sebagai showroom. Nah tentunya dengan subsidi yang kita sudah ketahui di awal, kita bisa menentukan harga jualnya. Makanya ada perbedaan antara cash kredit, ya beda-beda harganya. Kalau mungkin mobil-mobil yang 100 juta, beda harganya mungkin antara cash kredit bisa 10-15 juta kayak gitu. Dan tapi makin gede mobilnya makin mahal, ya selisihnya kadang-kadang bisa jauh. Bahkan ada yang misalkan harganya 1M, begitu mau cash 1,1, ya tentunya itu karena hitung-hitungan tersebut gitu. Karena ada faktor subsidi. Yes, betul sekali. Oke, kalau begitu. Nah, sekarang nih yang paling penting nih Pak. Kalau kita udah menentukan nih, oke, kita beli mobil secara kredit aja gitu. Bagaimana cara menentukan pembayaran paling efisien? Apakah tenor lama udah pasti kita rugi atau DP besar di awal aja kalau punya uang itu udah pasti untung? Yes. Kira-kira bisa dijelaskan gimana? Oke, saya bisa jelasinnya begini. Yang namanya orang beli kredit itu pastinya rugi ya. Rugi karena apa? Dari awal. Misalkan orang itu ada kemampuan cash tapi dia ngambil kredit, ya dia kan jadi dibungain Raka. Harusnya kalau bayar cash kan selesai. Ya. Tapi ya balik lagi, kenapa lembaga pembiayaan itu diciptakan? Itu kan sebetulnya untuk support orang yang tidak ada kemampuan cash atau yang mungkin membutuhkan cash flow untuk usahanya. Mungkin dia ada uangnya, tapi sayang nih kalau gua habisin buat beli mobil semua, ntar usaha gua nggak muter. Nah itu salah satu contoh ya.
makanya adalah lembaga pembiayaan. Ditanya rugi ya pasti rugi, tapi balik lagi, tapi kalau usaha dia mensupport, artinya dia akan bisa memilih, memanage mana kira-kira yang perusahaan pembiayaan paling masuk sesuai dengan budget dia. Karena setiap perusahaan leasing itu tentu bunganya berbeda, administrasinya berbeda, asuransinya berbeda, ya masih banyak hal-hal poin-poin item lainnya. Mungkin yang nanti kita akan jelaskan supaya orang tidak terjebak di dalam pembelian kredit itu, mereka harus tahu komponen dari total DP itu apa-apa aja. Ya, kita jelasin ya. Tadi juga Raka sempat tanyakan tenor lama sudah pasti rugi, ya pasti rugi. Kenapa? Semakin panjang tenornya artinya bunganya semakin besar. Karena bunga dari sebuah perusahaan pembiayaan itu adalah bunga per tahun. Jadi kalau ambil 3 tahun, bunganya itu dikalikan 3. Ambil 4 tahun, bunganya dikalikan 4. Ambil 5 tahun, bunganya dikalikan 5. Gitu. Terus kalau yang DP-nya besar, udah pasti untung apa enggak? Ya otomatis kalau yang semakin besar DP-nya, pokok hutangnya semakin kecil. Artinya pokok hutang yang dibungakan itu semakin kecil. Jadi perusahaan pembiayaan pun mendapatkan keuntungan dari bunga itu makin kecil juga. Jadi sudah pasti lebih untung kalau orang beli kredit DP besar. Tapi kembali lagi kepada kemampuan konsumen ya Pak ya? Betul sekali, makanya balik lagi kepada kemampuan itu. Bahkan saya aja seorang penjual mobil bekas, saya itu ngambil mobil nggak pernah cash juga Raka. Untuk mobil-mobil yang kedua, ketiga gitu, yang mobil iseng-iseng, itu pasti saya belinya kredit. Kenapa ya? Biar usaha saya yang nutupin angsurannya. Atau ada juga orang yang memotivasi dirinya, wah gue harus punya angsuran nih supaya gue makin semangat kerja. Ada yang seperti itu. Contohnya banyak sih teman-teman saya di luar. Padahal dia punya kemampuan cash, tapi udah gue nyicil aja dah, terbiar usaha gue yang bayarin apa angsurannya. Ya banyak faktor lah. Jadi menarik tuh ya. Jadi walaupun beli kredit belum tentu dia nggak punya uang ya Pak ya? Betul, karena banyak banyak alasan. Salah satunya kalau pengusaha mungkin cash flow-nya. Cash flow paling penting, betul. Oke. Terus Pak, ngomong-ngomong soal beda harga cash dan kredit nih Pak. Di luar sana showroom-showroom tuh ada beberapa yang menyamakan harga cash dan kredit Pak. Iya. Itu gimana tuh Pak? Dia lebih murah kah atau lebih gimana tuh? Sebenarnya begini, yang membuat kita nggak sebut showroom lah ya, yang membuat para pengusaha itu membuat pola yang berbeda tentunya karena ada momen di mana orang beli kredit itu merasa tertipu. Jadi dimanfaatkan, yang harusnya hitungannya saya sekian, baliknya sekian, pas pelunasan percepatnya sekian, oh kok jadi mahal banget. Karena momen itu ada, dan memang beberapa oknum mungkin ada yang nakal, cara ngitungannya kita nggak paham lah ya. Cuma saya nggak mau sebut showroom atau apa, karena namanya pelaku bisnis pasti punya cara masing-masing. Tapi yang saya mau jelaskan di sini, kalau orang beli harga cash tapi di kredit, ya pastinya lebih mahal. Karena kan harusnya dapat subsidi, malah nggak jadi dapat subsidi. Subsidi yang tadi ya Pak? Yes, betul. Jadi katakanlah harga kredit kita bicara 50 juta, harga cash 75. Tapi ada yang jual dengan harga cash kredit itu 75 juta. Nah kalau dia beli kredit, ya kemahalan belinya jadi 75 juta dibungain lagi. Harusnya kan dia bisa ambil yang 50 juta dibungakan. Gitu loh. Itu yang mau saya jelasin di situ. Jadi kalau buat teman-teman pasti harga kredit lebih murah ya Pak? Harus, harga kredit gitu ya? Harus lebih murah daripada cash karena harga kredit itu disubsidi. Jadi kalau memang mau beli kredit ya jangan sama dengan harga cash gitu. Kalau begitu Pak, sekarang kita mulai hitung-hitungan nih Pak. Yes. Tadi kan Bapak bilang ada komponen total DP, itu yang harus diperhatikan sekali untuk para konsumen yang pengen beli kredit. Betul. Itu apa sih komponen DP itu Pak? Jadi sebetulnya kalau untuk komponen total DP yang perlu diketahui untuk semua ya, bahwa komponen DP itu nanti mungkin saya bantu tuliskan juga di atas biar semua bisa ngelihat ya. Komponen total DP itu terdiri dari apa aja sih? Yang pasti pertama adalah DP murni. Setelah DP murni itu kemudian ada angsuran pertama. Kemudian setelah angsuran pertama ada lagi asuransi.
Setelah asuransi ada lagi administrasi, kemudian biaya polis, dan ada beberapa leasing juga pakai fidusia. Ya, jadi kalau ada di luaran dari komponen ini, itu artinya fiktif atau tambah-tambahan atau akal-akalan. Gitu ya. Jadi yang perlu diperhatiin ya itu tadi. Dan satu hal lagi, tiap admin perusahaan pembiayaan itu pasti beda-beda. Cuma dia sudah ada tabel resmi, nominalnya itu nggak akan berubah. Misalkan katakanlah leasing A itu administrasinya 3.500.000. Itu harus diperhatiin, jangan nanti administrasinya jadinya 30 juta. Seolah-olah harganya murah di awal tapi getoknya di bawah. Itu yang paling Jadi itu yang paling perlu diperhatiin ya teman-teman ya. Jadi total DP itu sebenarnya kalau kita sebagai konsumen itu nggak usah mikirin dong Pak. Masalah katakanlah sudah ada dipaketin nih Pak. DP 100 juta gitu Pak. Dan di DP itu ternyata udah ada komponen itu ya. Ya kalau dipikirin sih nggak mesti, tapi perlu diperhatiin. Pokoknya yang item-item itu tadi saya sebut, ya yang paling penting adalah ya administrasi. Kalau angsuran kan nggak mungkin berubah, DP murni juga akan berubah, asuransi juga sudah ada rate-nya. Tapi di komponen administrasi ini yang harus sering kita perhatikan, apakah sesuai dengan tabel resmi daripada perusahaan tersebut atau tidak, gitu. Atau malah ada biaya tambahan yang dibuat-buat kan kita nggak tahu. Ya syukur sampai detik ini kita di Belanja Mobil ataupun Fokus Motor Group masih menjual dengan total DP yang sesuai dengan apa yang diberikan perusahaan pembiayaan. Jadi kita nggak ada biaya-biaya apa tuh namanya fiktif ya, biaya gelap. Biaya gelap. Nah tapi Pak, kalau katakanlah tadi ada DP murni ya Pak. Yes. Nah itu juga yang menentukan untuk angsuran ya Pak. Betul. Gitu. Jadi gampang juga cara menghitung kredit itu untuk orang awam. Mungkin saya juga waktu sekolah matematik saya jelek banget gitu. Tapi begitu dijelasin sebentar ya saya jadi paham. Oh ternyata caranya begini. Mungkin saya tulis lagi nanti di atas biar teman-teman bisa lihat sebetulnya cara ngitung gampang itu kredit seperti apa sih. Yang pasti ada komponen harga. Harga itu dikurangin dengan DP murni. DP murni misalkan berapa sih setiap perusahaan leasing, ada yang minimal 20%, ada yang minimal 30% gitu ya, semua tergantung dari konsumen itu mau DP murninya dibesarin apa dikecilin. Dari komponen harga kurangin DP murni ketemulah namanya pokok hutang. Nah pokok hutang itulah yang nantinya akan dikalikan bunga. Baru ketemu pokok hutang plus bunganya berapa, baru kemudian dibagiin tenor. Gitu, itulah ketemu angka angsuran gitu. Oke, berarti bisa dibilang total DP itu nggak semuanya masuk uang kalian ke DP ya Pak? Betul, dan di situ juga bisa kelihatan nantinya perusahaan leasing ini sebenarnya untung nggak sih, untungnya berapa banyak. Ya sebenarnya kita ambil contoh, misalkan perusahaan A bunganya 9%, pokok hutangnya 100, dikurangin DP murni itu 20%, berarti pokok hutangnya sisa 80 juta. 80 juta dikalikan bunga 9% itu sama dengan ya itulah profit dari perusahaan pembiayaan tersebut. Tapi Pak, biasanya itu di kisaran berapa tuh Pak untuk bunga per tahun? Kalau yang sering kita pakai itu memang di 9% per tahun. Tapi ada juga yang memang perbankan itu murah-murah. Kita akui perbankan itu lebih murah. Tapi perbankan itu tidak memberikan lagi kelebihan atau subsidi ke showroom. Karena dia sudah habiskan bunganya sehingga bunga dia lebih murah dan jadilah bunga net. Makanya kalau untuk yang mau pakai bank kita pun nggak ada masalah. Tapi kita hitung dengan harga tunai. Begitu Raka. Jadi ada konsekuensinya lagi ya Betul, Pak? Karena memang di situ nggak ada subsidi yang masuk ke kita. Gimana caranya kita bisa kasih harga lebih murah kan gitu. Jadi kita pukul pakai harga tunai teman-teman. Yes, tapi tetap negotiable. Intinya kita itu bisnis ya pengen cari profit lah, cari keuntungan, tapi keuntungan yang sewajarnya. Kita juga nggak mau sampai getok orang terlalu bagaimana lah. Yang penting muter aja, terus customer juga repeat ordernya tambah banyak, ya kan? Itulah yang bikin kita makin besar, ya. Iya, siap Pak. Oke,
tadi ngomongin bunga tuh Pak, 9% gitu kan. Kalau misalnya itu kan berpengaruh juga pada DP ya Pak? Iya. Nah, belanja mobil tuh bisa nggak sih kalau orang udah kepengen mobil tapi uangnya belum cukup tapi dia butuh mobil, kira-kira bisa dibantu nggak sih Pak? Tentu itu sangat bisa ya kita bantu. Yang sudah kita pernah bantu juga konsumen, katakanlah DP ini sudah minim. Tapi kadang-kadang ada orang yang punya keterbatasan sekali tapi ingin punya mobil impian. Ya, katakanlah total DP-nya 20 juta. Aduh Mas, saya ini benar-benar cuma ada uang 10 juta, 10 jutanya lagi bisa dibantu nggak? Itu jangan khawatir, kita bisa bantu. Misalkan si pembeli itu punya kartu kredit, ya saya bantu akan melalui bisa pakai Tokopedia juga bisa. Jadi DP-nya yang sisanya tadi 10 juta bisa kita cicil lagi. Tergantung dari kartu tersebut, kerjasamanya dengan Tokopedia dia ada pilihan tenor. Ada kalau nggak salah ada 3, 6 sampai 12 bulan. Jadi walaupun dia cuma punya uang 10 juta cash, 10 jutanya lagi boleh dicicil pakai Tokopedia. Tapi disclaimer harus punya credit card ya Pak? Yes, betul sekali. Kalau enggak bisa dibantu nggak tuh? Kalau enggak sama sekali, ya kita balik lagi lihat background dari konsumen ini. Apakah memang sudah sering beli sama kita? Kalau memang sering beli biasanya nggak ada masalah, urusan gampang itu. Tapi memang kalau masih baru pertama kali, kita hanya bisa bantu kemudahan yang tadi via Tokopedia. Kalau masih nggak ketemu juga, saya bantu deh ngomong sama saudaranya, lu pinjemin. Kita bantu komunikasi ya Pak, bantu mediasi aja. Pokoknya kita bantu terus. Oke Pak, kemarin denger nih kalau kita belanja mobil di belanja mobil nih Pak, katanya ada kelebihan lain mengenai dia itu ada asuransi. Boleh ceritain nggak sih sekarang Pak? Sebetulnya ini belum boleh diceritakan sekarang, tapi saya akan kasih kisi-kisinya, teasernya itu bahwa untuk belanja di kita di belanja mobil atau Fokus Motor Group pada umumnya, kita akan tetap kejar yang namanya customer satisfaction itu nomor 1. Jadi buat teman-teman yang nantinya akan beli di kita atau yang baru mau beli itu pasti akan dapetin manfaat lebih. Tapi tunggu ya tanggal mainnya, kita pasti akan sounding di sini ya Raka ya. Pasti dong. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi mengenai pokoknya nggak lama lagi ya. Program apa yang sedang kita buat. Yes. Oke deh kalau gitu. Jadi cukup jelas ya teman-teman ya. Nanti hitung-hitungannya pasti ada di sini tuh. Dan jangan sampai terjebak lagi Pak. Jadi kalau misalnya mau beli sesuai dengan kemampuan kantong kita masing-masing ya Pak. Betul. Lebih baik beli cash ya Pak. Betul. Kalau memang ada kemampuan cash, kita memang selalu menyarankan beli cash. Kita nggak pernah dorong orang untuk paksa dia harus kredit, nggak pernah sih. Tapi kalau kredit pun jadi yang bijak. Betul, kalau kredit itu bijak dan harus teliti itu penting gitu loh ya, supaya sama-sama enak gitu loh. Tidak terjebak akan bunga dan halnya ya Pak. Yes, betul sekali. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Pak Jim atas waktunya dan salam informasi sehat semua yang diberikan. Teman-teman kalau misalnya punya pertanyaan lain seputar dengan mobil bekas atau otomotif lainnya, silakan tinggalkan di kolom komentar di bawah. Nanti kita akan bahas di next Let's Talk with Jim berikutnya teman-teman. Oke, jangan lupa kalau suka dengan video ini untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe channel Belanja Mobil. Kurang pamit, Pak Jim pamit, dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.